Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan review mengenai Canva. Canva merupakan salah satu platform desain grafis yang saat ini sangat populer dan banyak digunakan oleh pelajar, mahasiswa, guru, pelaku bisnis, hingga konten kreator. Dalam video ini, kami akan membahas mulai dari pengertian Canva, fitur-fitur yang tersedia, kelebihan dan kekurangannya, hingga kesimpulan mengenai apakah Canva layak digunakan atau tidak. Jadi simak video ini sampai selesai yuk! Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu Canva. Canva adalah platform desain grafis berbasis online yang diluncurkan pada tahun 2013 oleh Melanie Perkins dan timnya. Canva dirancang untuk memudahkan siapa saja dalam membuat desain tanpa harus memiliki kemampuan desain yang profesional. Dengan Canva, penggunaan dapat membuat berbagai jenis desain seperti poster, presentasi, banner, logo, CV, sertifikat, undangan, konten media sosial, hingga video pendek. Canva dapat diakses melalui web maupun aplikasi yang tersedia di smartphone seperti Android dan iOS, sehingga penggunaan bisa mendesain kapan saja dan di mana saja. Hal yang membuat Canva menarik adalah konsepnya yang sederhana. Pengguna hanya perlu memilih template, mengedit teks atau gambar yang diinginkan, lalu menyimpan hasil desainnya. Semua proses tersebut bisa dilakukan hanya dalam beberapa menit saja. Saat pertama kali membuka Canva, pengguna akan disuguhkan tampilan yang cukup sederhana dan mudah dipahami. Di halaman utama, terdapat berbagai kategori desain yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Menu-menu yang tersedia juga tersusun dengan rapi. Penggunaan dapat mencari template melalui kolom pencarian, menambah elemen desain, mengunggah foto sendiri, atau menggunakan gambar yang sudah disediakan oleh Canva. Menurut kami, salah satu keunggulan Canva adalah fitur drag and drop yang sangat memudahkan proses desain. Pengguna cukup menggeser elemen yang diinginkan ke area kerja tanpa harus memahami teknik desain yang rumit. Canva memiliki banyak fitur yang membantu pengguna membuat desain dengan lebih mudah. Fitur pertama adalah ribuan template siap pakai. Template ini tersedia untuk berbagai kebutuhan, mulai dari presentasi, poster, hingga konten Instagram dan TikTok. Fitur berikutnya adalah elemen desain. Canva menyediakan jutaan icon, ilustrasi, bentuk, stiker, dan foto yang dapat digunakan untuk mempercantik desain. Sebagian dapat digunakan secara gratis, sedangkan sebagian lainnya tersedia untuk penggunaan Canva Pro. Selain itu, Canva juga menyediakan berbagai pilihan font atau jenis huruf yang menarik. Pengguna dapat mengatur ukuran, warna, efek, dan posisi teks sesuai kebutuhan. Canva juga memiliki fitur kolaborasi. Dengan fitur ini, beberapa orang dapat mengerjakan satu desain secara bersamaan. Fitur ini sangat membantu dalam tugas kelompok, proyek organisasi, maupun pekerjaan kantor. Pada versi terbaru, Canva juga dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Contohnya seperti fitur Magic Write untuk membantu membuat teks, Magic Design untuk membuat desain otomatis, dan Background Remove yang dapat menghapus latar belakang gambar hanya dengan satu klik. Sekarang kita akan mencoba membuat desain sederhana menggunakan Canva. Pertama, kita memilih jenis desain yang ingin dibuat, misalnya poster. Setelah itu, Canva akan menampilkan berbagai pilihan template yang bisa digunakan. Kemudian kita pilih salah satu template lalu mengganti teks sesuai kebutuhan. Kita juga bisa mengubah warna, menambahkan gambar, icon, atau elemen lainnya agar terlihat lebih menarik. Setelah desain selesai, pengguna dapat mengunduh hasilnya dalam berbagai format seperti PNG, JPG, PDF, bahkan MP4 untuk video. Setelah mencoba Canva, kami menemukan beberapa kelebihan yang cukup menonjol. Pertama, Canva sangat mudah digunakan bahkan oleh pemula yang belum pernah belajar desain grafis sebelumnya. Kedua, Canva menyediakan banyak template yang dapat menghemat waktu karena penggunaan tidak perlu membuat desain dari awal. Ketiga, Canva dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti laptop, komputer, maupun smartphone. Keempat, fitur kolaborasi sangat membantu kerja tim karena memungkinkan beberapa pengguna mengedit desain secara bersamaan. Kelima, Canva menyediakan versi gratis yang sudah cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan desain sehari-hari. Meskipun memiliki banyak kelebihan, Canva juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Pertama, beberapa template, foto, elemen, dan fitur premium hanya dapat digunakan oleh pengguna Canva Pro yang berbayar.
Kedua, karena sebagian besar fitur Canva berbasis online, pengguna memerlukan koneksi internet yang stabil agar proses desain berjalan dengan lancar. Ketiga, Canva kurang cocok untuk pekerjaan desain tingkat lanjut yang membutuhkan pengeditan sangat detail seperti yang biasanya dilakukan menggunakan Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Selain itu, karena banyak orang menggunakan template yang sama, terkadang desain yang dihasilkan terlihat kurang unik jika tidak diedit lebih lanjut. Menurut saya, Canva sangat cocok digunakan oleh pelajar dan mahasiswa karena mempermudah pembuatan tugas presentasi, poster kegiatan, maupun konten media sosial. Saya juga merasa Canva membantu meningkatkan produktivitas karena proses desain menjadi lebih cepat dibandingkan membuat desain secara manual dari awal. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai 9 dari 10 untuk Canva. Nilai tersebut diberikan karena Canva memiliki antarmuka yang mudah digunakan, fitur yang lengkap, serta mampu memenuhi kebutuhan desain bagi sebagian besar pengguna. Jadi, apakah Canva layak digunakan? Jawabannya adalah ya. Canva merupakan platform desain yang sangat praktis dan mudah digunakan untuk berbagai kalangan. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, kelebihan yang banyak dimiliki oleh Canva jauh lebih banyak dibandingkan kekurangannya. Canva sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin membuat desain dengan cepat, mudah, dan tetap terlihat profesional tanpa harus memiliki kemampuan desain yang tinggi. Baik teman-teman, itulah review dari kami mengenai aplikasi Canva. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat membantu kalian mengenal Canva lebih jauh. Jika kalian pernah menggunakan Canva, jangan lupa bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.